Setan tidak pernah tidur, tidak pernah libur, tidak pernah berhenti sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi hingga hari kiamat nanti. Satu tujuan setan tidak pernah berubah, membuat manusia jauh dari Allah. Namun yang mengerikan, setan tidak selalu datang dengan mengajak kepada kekafiran, tidak selalu datang dengan mengajak kepada kemaksiatan besar. Seringkali ia masuk melalui pintu-pintu yang tampak biasa, pintu yang dianggap sepele, pintu yang bahkan tidak disadari oleh banyak muslim. Dan ketika seseorang lengah, setan perlahan-lahan menggiringnya menjauh dari jalan Allah. Kali ini kita akan membahas 10 pintu setan yang paling sering digunakan untuk menyesatkan manusia berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Karena bisa jadi salah satu pintu itu sedang terbuka dalam hidup kita saat ini. Namun sebelum kita lanjut, jika sahabat menyukai kajian Islam, sejarah para nabi, tafsir Al-Quran, dan hadis-hadis sahih, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena satu ilmu yang sahabat bagikan bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Semoga Allah menjadikan ilmu ini sebagai amal jariyah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperingatkan umatnya dari tipu daya setan dengan penjelasan yang sangat jelas. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan bukan musuh yang terlihat. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata, tetapi dia melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia setan dan golongannya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak dapat melihat mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Karena itu kita harus mengenali jalan-jalan yang biasa digunakan setan. Pintu syirik, inilah tujuan terbesar setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Setan sangat bahagia ketika manusia menyekutukan Allah, karena syirik adalah dosa terbesar. Mulai dari menyembah selain Allah, meminta kepada kuburan, menggantungkan hati kepada jimat, hingga mempercayai benda memiliki kekuatan gaib. Pintu bid'ah dan penyimpangan agama. Jika setan gagal menjerumuskan seseorang kepada syirik, ia akan mencoba memasukkannya ke dalam penyimpangan agama. Karena itu pelaku bid'ah sering merasa dirinya benar. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu dosa-dosa besar. Ketika syirik dan penyimpangan gagal, setan mengajak kepada dosa besar seperti zina, riba, minuman keras, fitnah, durhaka kepada orang tua, dan memakan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Perhatikan, Allah mengatakan langkah-langkah karena setan menyesatkan secara bertahap. Pintu dosa kecil yang diremehkan. Banyak orang takut dosa besar tetapi meremehkan dosa kecil. Padahal dosa kecil yang terus dikumpulkan dapat menghancurkan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil yang diremehkan, karena dosa-dosa itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Pintu menunda taubat. Ini salah satu senjata paling berbahaya. Setan tidak selalu berkata, jangan bertaubat, tetapi ia berkata, nanti saja, masih muda, masih ada waktu, padahal tidak seorang pun tahu kapan kematian datang. Pintu cinta dunia berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi dunia dibentangkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika dunia menguasai hati, akhirat mulai terlupakan. Pintu marah.
Banyak dosa besar terjadi karena marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Karena ketika marah, akal sering kalah oleh emosi. Pintu hasad dan dengki. Iblis pertama kali membangkang karena iri kepada Nabi Adam alaihi salam. Hasad membuat seseorang tidak suka melihat nikmat pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Pintu ujub dan sombong. Setan jatuh karena kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis, ia menolak dan menyombongkan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Kesombongan membuat seseorang sulit menerima nasihat. Pintu ghafil atau lalai dari mengingat Allah. Inilah pintu yang sangat sering digunakan setan. Ketika manusia lalai berzikir, lalai membaca Al-Quran, dan lalai sholat, maka setan semakin mudah menguasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih, maka kami datangkan baginya setan yang menjadi teman dekatnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Sahabat Arsu Waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak selalu merusak manusia dalam satu malam. Ia melakukannya perlahan, sedikit demi sedikit. Hari ini meninggalkan zikir, besok meninggalkan sholat sunnah, lalu meninggalkan sholat wajib. Kemudian merasa dosa adalah hal biasa, dan akhirnya hati menjadi keras tanpa disadari. Karena itu para ulama mengatakan tidak ada dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni jika disertai taubat tulus. Kesimpulannya adalah setan adalah musuh nyata manusia. Setan memiliki banyak pintu untuk menyesatkan manusia. Pintu terbesarnya adalah syirik. Setan juga menggunakan bid'ah, maksiat, hasad, sombong, marah, dan cinta dunia. Kelalaian dari mengingat Allah adalah salah satu pintu yang paling berbahaya. Dan benteng terbaik menghadapi setan adalah ilmu, zikir, Al-Quran, dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.